Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara yang membatalkan puasa adalah tanawulut ta'am wasyarabi 'amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Terkait dengan ini sering muncul pertanyaan, apakah harus bagi kita menahan puasa mulai di waktu imsak atau 10 menit menjelang waktu subuh? Maka ketika kita mengacu ke dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, kewajiban menahan itu baru wajib begitu masuknya waktu subuh. Adapun imsak hanyalah untuk kehati-hatian. Artinya, sebaiknya memang kita berhenti di waktu imsak, agar kita punya jeda waktu 10 menit untuk membersihkan mulut kita, untuk menggosok gigi, sehingga setelah fajar kita bisa puasa dengan nyaman. Tapi dalam kondisi tertentu, kita tidak sempat makan sebelum waktu imsak, maka sebenarnya dalam rentang waktu itu, kita masih bisa sahur sampai betul masuknya waktu subuh. Apakah batal puasa kita ketika kita lupa dan kemudian kita makan pada siang hari puasa? Maka dalam hal ini puasa kita tidak batal. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man nasiya wa huwa sha'im fa'akala aw syariba falyutimma shawmah fa innama at'amahu Allah wa saqah." Siapa yang lupa bahwa dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, falyutimma shawmah, maka hendaklah dia melanjutkan atau menyempurnakan puasanya. Termasuk juga dalam kategori ini ketika ada seseorang yang tersalah dalam makan sahur atau dalam berbuka. Seperti ketika ada seseorang yang begitu bangun tidur tanpa melihat jam, dia masih menduga waktunya masih waktu sebelum fajar. Lalu kemudian dia makan sahur. Setelah dia makan sahur, ternyata baru dia tahu ternyata sudah jam 6. Dalam kondisi ini, dia juga bisa melanjutkan puasanya sampai maghrib. Demikian juga ketika ada seseorang yang mungkin karena kondisi tertentu menganggap waktu berbuka sudah masuk. Karena cuaca sudah gelap. Lalu dia menduga waktu berbuka sudah masuk. Lalu kemudian dia berbuka. Setelah dia berbuka, ternyata waktu maghrib belum masuk. Maka dalam kondisi seperti tadi, seseorang bisa tetap melanjutkan puasanya. Atau dengan kata lain, puasanya tidak batal. Hal ini berdasarkan pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dari ayat ini ulama memahami bahwa seseorang itu tidak akan dihukum ketika dia terlupa atau tersalah. Maka makan setelah waktu subuh karena menduga masih waktu sebelum subuh, atau berbuka sebelum maghrib karena dia menganggap bahwa itu sudah masuk waktu maghrib, ketika itu dilakukan secara tersalah, betul-betul dia tidak tahu waktu yang sebenarnya pada saat dia makan, maka dalam kondisi seperti itu puasanya tidak batal. Dia bisa melanjutkan puasanya. Dalil kedua, riwayat dari Asma binti Abu Bakar yang pernah mengalami peristiwa tersebut. Katanya, aftarna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin ghammin. Jadi kata Asma, pernah suatu hari kami berbuka dalam cuaca yang sangat gelap, dalam suasana yang sangat mendung, sehingga dia menduga waktu maghrib sudah masuk. Setelah dia berbuka, thumma tala'atis syams,
Setelah dia berbuka, ternyata kemudian dia kembali melihat matahari. Artinya dia berbuka dalam waktu sebelum maghrib. Namun mereka, para sahabat, tetap melanjutkan puasanya sampai waktu maghrib. Berbeda dalam kasus ini ketika seseorang ragu. Contoh, karena cuaca gelap pada sore hari dan dia juga tidak punya jam, tidak punya imsakiyah, lalu dia ragu apakah waktu berbuka sudah masuk atau belum. Maka kalau dia berbuka dalam kondisi ragu seperti ini, maka puasanya batal. Karena kita tidak boleh berbuka sebelum kita betul-betul yakin waktu maghrib sudah masuk. Tapi kalau dalam keadaan ragu, kita tidak boleh berbuka. Andaikan kita tetap berbuka, maka puasa kita batal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kalau masuk ke dalam rongga mulut kita sesuatu tanpa sengaja? Contoh, mungkin tanpa kita sadari di saat kita menguap, masuk lalat ke dalam tenggorokan kita. Apakah itu membatalkan puasa? Tidak. Karena itu terjadi tidak berdasarkan kehendak kita. Termasuk juga ditoleransi dalam berpuasa itu ketika seseorang yang memasak mencoba menyicipi rasa makanannya. Apakah garamnya sudah cukup atau manisnya sudah pas? Maka itu dibolehkan. Pertama, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan la ba'sa an yatata'am al-qidra. Tidak ada masalah, kata Ibnu Abbas, ketika seseorang mencoba merasakan rasa makanannya di bulan puasa. Yang kedua, bahwa merasakan makanan di bulan puasa itu kan hanya sebatas di lidah, di mulut. Dan mulut dianggap sebagai rongga bagian luar, sehingga ketika ada yang masuk ke dalamnya tidak akan membatalkan puasa. Seperti berkumur-kumur juga dibolehkan. Dan bukankah di saat berkumur-kumur kita juga memenuhi mulut kita dengan air? Tentu dengan catatan, pertama, itu tidak dilakukan secara berlebihan. Dan yang kedua, ketika kita telah mencicipi makanan masih terasa rasanya di mulut kita, maka kita juga dianjurkan berkumur-kumur untuk menghilangkan rasa yang masih ada di mulut kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu beberapa hal yang terkait dengan yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Sekian saja, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.